saya jadi dokter tapi kelihatannya enggak ada minat, kurang perhatian. Jadi ya cocoknya di sana. Kok kelihatannya ekonomi ini bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, cara kemiskinan, ketimpangan, kemajuan, menumbuhkan ekonomi di pedesaan, memajukan pertanian. Nah, semua itu ekonomi punya instrumen untuk menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah. Oh, bisa 3. Ntar masuk lagi. Kopi apa, Pak? Amung Papua. Kalau yang biasa gula itu pahit kan? Kemudian ada sekelompok orang, kebetulan ini anak-anak muda yang aktif. Dia bukan kuliahnya bukan di IPB, bukan di pertanian, tapi dia bisa perkenalkan teknologi yang sederhana buat petani lewat handphone petani. Jadi handphone itu bisa mengukur kadar kapurnya tanah, kadar asamnya tanah, sehingga cocok ditanam untuk apa. Juga anak-anak muda yang tidak pernah kami lakukan, generasi kami lakukan sebelumnya. Tentu saja ada kearifan lokal yang sudah muncul gitu ya. Nah, kemudian ada lagi inisiatif untuk mengumpulkan petani. Jadi misalnya di sini ada, di sana 10 petani, di ujung sana 10 petani gitu. Masing-masing petani itu beli pupuk sendiri-sendiri. Kan jadi mahal. Habis diongkos angkut kan, bawa kan harus diangkut juga. Nah, kawan-kawan yang muda lagi ini menghimpun 1.000 sampai 2.000 petani. Di satu kawasan, satu kecamatan misalnya, beli pupuknya bareng, dapat diskon besar. Kemudian hasil perkebunan, hasil taninya dijamin dibeli oleh dia dengan harga minimum berapa untuk disalurkan. Jadi tidak ada tengkulak-tengkulak lagi. Jadi mereka tahu anak muda sekarang bisa mengubah masalah jadi kesempatan. Ya, masalah kita di Jakarta apa? Macet. Solusinya Gojek dan Grab gitu. Luar biasa. Kok inovasinya tidak dulu gitu kan? Nah, inilah mereka, sistem pendidikan sekarang lebih adaptif terhadap tantangan-tantangan itu, problem solver itu. Kalau generasi saya barangkali terlalu banyak ngeluh. Bentar-bentar ngeluh gitu. Jadi luar biasa. Nah, mereka ini harus diberikan iklim yang memungkinkan mereka bisa maju terus. Jadi pada umumkannya mereka berbasis internet ya. Jadi bikin animasi terus dikirim ke Hollywood. Kalau internetnya lemot, ya lebih cepat dari Hong Kong, dari Taiwan ngirim ke sana, kita kalah terus. Nah, ini dia. Negara harus hadir untuk membuat mereka semakin berdaya.
Jadi aktivitas setiap pagi seperti ini Pak? Ngopi, Tidur makan dah. buah. Oh biasanya tidur? Ini karena mau ada ngajar aja. Aktivitas biasa mulai habis zuhur. Habis tidur. Kalau bisa ngatur. Kalau ini kan nggak bisa ngatur Tidurnya ya. malam-malam. Nggak tidur sampai Pak subuh. Oh subuh? Anak saya 3, yang paling besar tinggal di sini, yang 2 lagi sekolah. Sekolah? Yang nomor 2 di Kanada, perempuan. Nomor 3 di Edinburgh, Scotland. Scotland. Ngambil ekonomi semua Pak? Anak Nggak ada. Oh, kan ngikutin jejak Pak Faisal ya? Itu anak yang paling kecil tuh yang sana. Oh iya. Oh, ada mazhab-mazhab. Jadi ada mazhab kapitalis, Iya. ada mazhab sosialis, ada mazhab yang berbasis komunisme, semua diatur oleh negara. Ada mazhab agak di tengah, namanya ekonomi pasar sosial. Jadi melandasi pada pasar, tapi sangat memerhatikan nasib masyarakat secara umum. Jadi misalnya pengaman sosialnya itu kuat, sistem jaminan sosialnya kuat. Nah, saya lebih condong ke ekonomi pasar sosial, mazhab ekonomi pasar sosial. Yang mengarah ke welfare state, walaupun negara kesejahteraan gitu. Saya bukan market fundamentalis, semua apa-apa pasar gitu, enggak. Jadi berbasis market, tidak setuju dengan peranan negara yang terlalu dalam di ekonomi gitu, sampai apa-apa diurus oleh negara. Saya tidak menganut paham itu. Suka gajah saya. Oh suka gajah. Kenapa Pak? Kenapa bisa menyukai gajah Pak? Oh, iya. Filosofi gajah tuh dia membantu, Hah? mau ramah, tapi kalau diganggu dia akan ngobrak-ngabrik semua. Oh. Jadi kalau aktivitas di sini menghabiskan waktu biasa berapa lama Pak? Di ruangan kerja Pak Faisal? Tanya istri saya, jarang saya keluar nonton TV bentar, tapi ya 5-6 jam. 5-6 jam. Bisa lebih kalau lagi nulis buku ya dari jam 12, jam 1 malam sampai jam 10 pagi bisa. Lagi. Jadi banyaknya buku di sini nih Pak. Satu yang terfavorit mana Pak? Dulu ini Kapital, buku fenomenal karangan orang Prancis Thomas Piketty. Iya. Cerita tentang ketimpangan di dunia, di Indonesia juga ada. Oh. Nah ini after Piketty-nya, ini Piketty di sini semua nih. Ini tentang ketimpangan nih. Anda lihat tuh. Inequality semua di sini, inequality. Jadi isu dunia kan. Sekarang agak tertekan. Oke. Katakanlah pertumbuhannya 4 tahun lalu kan 5%. Tahun ini katakanlah tidak membawa luar biasa. Pertumbuhan kita cuma turun jadi 4,7%, itu udah bagus sekali. Perkiraan saya 2021 biung naik dari 4,7 ke 5,1. 5,1. Tahun berikutnya 5,2, tahun berikutnya 5,3. Jadi naiknya pelan, karena kita nggak bisa paksakan. Nih saya nggak pernah maraton, tiba-tiba saya sok-sokan ikut lomba maraton. Baru 500 meter saya udah ambruk kan. Latihan nggak pernah. Lihat Zohri, itu dia latihan tiap subuh, habis subuh dia jalan di kampungnya itu.
tanpa alas kaki. Kemudian dia latihan, dia ikut lomba tingkat kampung, nggak punya sepatu, gurunya yang membelikan sepatu. Dia tambah rajin latihan, akhirnya dia juara di Finlandia kan, U20, 10,18 detik. Itu nurunkan 1 detik demi 1 detik sampai akhirnya dia lolos ke Olimpiade di Tokyo nanti kalau tidak ditunda. Waktu lomba di Osaka dia menembus 10,03 detik. Jangan dilihat dari 10,18 ke 10,03, itu prosesnya panjang detik demi detik. Jadi nggak bisa piung gitu, nggak bisa, harus sabar. Seraya kita memperkuat fondasinya. Nanti 2025, 2026 sampai 2045 tatkala kita merayakan 100 tahun kemerdekaan, biung baru gitu. Generasi tua ini udah habis, yang nggak mau susah berubah ini udah habis kan, udah meninggal semua. Saya juga udah nggak ada barangkali. Nah, mereka inilah yang tidak ada beban sejarah, yang lebih agile, lebih lincah menghadapi perubahan-perubahan itu, lebih lentur, bisa beradaptasi dengan cepat. Kalau kami generasinya udah ya nggak bisa. Mindset kami, sistem pendidikan kami tidak kompatibel dengan tantangan zaman sekarang, dan insya Allah kompatibel dengan generasi emas yang saya sebut sebagai generasi emas nih ya, generasi yang akan mengisi perjalanan negeri ini sampai kapanpun, seutamanya menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Nih, ini ahli udah 30 tahun di Amerika dia. Epidemik ya. Ahli epidemik 30 tahun. Nah, ini dia bilang, kan Donald Trump bilang virus obatnya akan segera ditemukan. Nggak bener dia bilang. Nah, orang-orang kayak gini di pemerintahan Amerika makin langka. Karena nggak dipedulikan, jadi anggaran buat kesehatan, riset dia dipotong 700 miliar. Kayak gitu sih Donald Trump itu. Tapi akhirnya nggak diizinkan oleh Kongres. Jadi, tetap dapat 2 miliar dolaran. Ya, saya baca-baca ini karena pengaruh ke ekonominya sangat berarti. Nah, kalau pandemik udah deh, nggak tertolong lah ekonomi dunia. Ekonomi Indonesia juga growth-nya cuma 0,3%. Tahun lalu kan 5 ya. Saat ini tuh kebetulan sedang banyak cobaan ya. Pertama itu virus corona. Virus corona itu sudah menjelajah sampai 120 negara sekarang. Jadi sudah lebih dari separuh negara terkena. Berdampak kepada berbagai sektor ekonomi, turisme, airlines, hotel. Ya syukur kita masih belum, mudah-mudahan tidak mewabah gitu ya. Pusat-pusat keramaian gini masih ramai gitu. Di tempat lain sudah tidak ada orang mau jauh-jauh, dilarang. Misalnya di Israel nggak terlalu banyak yang kena, tapi
masuk bandara saja, turun pesawat, masuk terminal, karantina 14 hari, tidak peduli warga asing atau warga lokal gitu. Menyebabkan juga terjadi disrupsi di global supply chains. Pabrik baju di kita, garment di kita sulit memperoleh bahan baku karena selama ini banyak mengimport tekstilnya dari China gitu. Industri HP juga kesulitan berproduksi karena komponennya banyak dari China. Jadi kalau kondisinya semakin buruk dari sekarang, ya ekonomi kita niscaya akan terpangkas pertumbuhannya cukup besar. Jadi perkiraan sementara setidaknya tidak bisa lagi kita tumbuh 5%. Jadi di bawah 5%. Ada perkiraan menjadi 4,7%. Kalau lebih parah lagi bisa 2,8%. Kalau sangat parah jadi pandemik di seluruh dunia, ya hanya 0,3%. Nah ini barangkali pembelajaran buat kita bagaimana kita punya daya tahan yang semakin tinggi gitu ya. Dan akibat dari corona ini sulit diobati atau sulit mencari obatnya dari instrumen ekonomi. Jadi misalnya kita mengalami krisis keuangan, obatnya tuh ada. Ya lewat banjiri likuiditas, nurunkan suku bunga gitu-gitu ya. Tapi kalau ketakutan, psikologis orang dikasih uang pun dia nggak mau belanjakan. Jadi ada kepanikan. Oh itu obatnya susah. Obatnya bukan ekonomi, tapi obatnya pemerintahnya tuh melakukan tindakan-tindakan sedemikian tepatnya, sedemikian kerasnya, sedemikian efektifnya sehingga rakyatnya, pemerintah saya hadir waktu negara mengalami kesulitan gitu ya. Jadi rakyatnya jadi confident. Contohnya misalnya Singapura. Di Singapura itu kan ada coronavirus juga, tapi cukup banyak puluhan, 80 atau 70 gitu, bahkan 100 gitu. Tapi yang hampir semua sudah sembuh. Kemudian kedua, tidak ada yang meninggal dunia. Jadi karena pemerintahnya itu betul-betul sigap, dipercaya oleh rakyatnya, sehingga rakyatnya confident. Ideal, tapi mungkin agak sulit diterapkan di Indonesia. Itu negara-negara Skandinavia, misalnya Swedia, Denmark, Norwegia, Finland gitu ya. Itu negara-negara di sana itu jurang kaya miskinnya tipis sekali. Nggak lebar. Seluruh kebutuhan masyarakatnya dipenuhi. Sekolah
sampai setinggi apapun gratis. Kesehatan dijamin, hari tua bagus. Jadi beda dengan di Indonesia. Kalau orang Indonesia pada umumnya pensiun itu siap-siap kerja lebih keras karena uang pensiunnya rendah. Jadi pensiun itu banyak yang tidak bisa menikmati hari tua. Pensiun kan artinya berhenti bekerja, menikmati hasil selama bekerja kan. Nah coba kalau di Skandinavia, mereka itu kerjanya jalan-jalan, kakek-kakek, nenek-nenek jalan-jalan menikmati hari tua karena sistem jaminan sosialnya kuat sekali. Nah dari mana uangnya? Pajaknya tinggi. Jadi bisa pajaknya tuh 50% dari hasil kita. Kalau di kita kan maksimum 30 ya. 30, kalau perusahaan maksimum 25, di sana bisa 60, bisa 70%. Nah kemudian kalau Norwegia misalnya ada negaranya menabung untuk masa depan. Seperti prinsip syariah. Gitu. Jadi kalau Anda ingin melihat praktek ekonomi syariah itu di negara-negara yang Islamnya minoritas justru, tapi kehidupannya Islami gitu loh. Jadi misalnya nih ya, kalau Indonesia punya batu bara, punya minyak, punya gas. Jadi kalau sedang dapat durian runtuh, produksi batu baranya banyak, harganya tinggi, kan dapat uang kita banyak. Uangnya itu harus dihabiskan tahun itu juga. Nanti kalau lagi bokeh, yang ngutang gitu. Nggak ada tabungan sama sekali Republik Indonesia ini. Kemudian kolapsnya harga minyak, waktu itu ekspor kita masih banyak minyaknya. Kalau sekarang harga minyak turun, tapi kenyataannya jauh dari target. Targetnya ini nyatanya seperti ini dan trennya masih turun sampai sekarang, baik tahunan maupun tribulanan. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat Indonesia ini maju? Tidak sekadar maju, tapi maju berkeadilan, menerapkan prinsip pembangunan yang inklusif, memberdayakan seluruh elemen bangsa, tidak ada yang tercampakkan, tidak mengutamakan yang besar dulu baru yang kecil gitu. Ini fondasi di kita itu di usaha-usaha rakyat yang jumlahnya puluhan juta unit gitu ya, sebagai satu kekuatan yang tahan banting, tapi kurang memperoleh kesempatan untuk bisa maju lebih cepat gitu, karena strukturnya lebih bias menguntungkan yang besar-besar saja gitu, cenderung menguntungkan yang besar-besar saja, yang membuat kekayaan kita ini dinikmati oleh segelintir orang. Bayangkan 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai kira-kira 44,5% kekayaan nasional. 10% orang terkaya, kalau pakai 10%, menguasai kira-kira 74,5% kekayaan nasional. Jadi jomplang kan. Jadi kekayaan kita itu tidak menyejahterakan. Freeport menggaruk kekayaan, Papua nasibnya masih seperti itu. Kalimantan Timur kurang apa, tapi rakyatnya banyak yang miskin. Jadi sumber karunia yang diberikan oleh Tuhan itu tidak menyejahterakan rakyatnya. Dalam beberapa hal kekayaan itu tidak berkah gitu. Tidak menjadi berkah buat bangsa ini, tapi jadi kutukan.
akibat pengelolaan kekayaan alam yang seperti ini, hutan-hutan rusak, bekas tambang menjadi danau-danau yang banyak sekali karena tidak ditutup lagi gitu-gitu ya. Nah ini yang menjadi concern kita sebagai satu bangsa yang yang beraneka gitu-gitu ya, untuk membuat pembangunan ini lebih inklusif, dinikmati oleh mayoritas rakyat dan mengutamakan atau melindungi orang yang orang yang terpinggirkan, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak punya apa-apa. Oleh karena itulah secara sadar saya menolak misalnya rancangan undang-undang omnibus yang memberikan jalan tol buat usaha-usaha besar saja. Karena itu juga yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45, nilai-nilai Pancasila dan tekad kita untuk merdeka. Kata Bung Karno dulu, tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka. Jadi kemerdekaan juga antara lain untuk memberantas kemiskinan. Tapi sampai sekarang masih cukup besar jumlah orang miskin walaupun tinggal 9%. Tapi katakanlah 10%, ya masih ada kira-kira 25 juta orang miskin yang tidak bisa hidup, minimum pun dia tidak bisa gitu. Kebutuhan dasar pun tidak dia bisa penuhi. Ingat masih ada 26 juta masyarakat seperti itu. Nah itu yang harus kita berantas sehingga kohesi sosial, interaksi sosial kita tuh lebih harmonis. Tidak misalnya dasar lo orang kaya gitu. Nggak ada tuh ungkapan-ungkapan seperti itu karena semua orang merasa lebih memiliki kesempatan yang sama. Ini kesempatan pun tidak diberikan. Menjelang pemilu saja pedulinya. Kalau ngajar tuh saya sepenuh jiwa raga. Wow. Jadi emosi ikut tuh. Lebih enjoy mana Pak? Menjadi seorang penulis buku atau pengajar? Itu profesi yang biasanya ada pada satu orang. Jadi kalau ngajar nggak nulis buku aneh. Jadi dosen itu harus selain mengajar dia juga bikin riset. Riset itu tidak ada gunanya kalau tidak disosialisasikan. Jadi riset menghasilkan karya tulis. Karya tulis makin lama bisa dalam bentuk buku. Jadi ya siklus dosen yang paripurna ya begitu. Jadi penelitian, mengajar, penelitian dan penulisan. Nah kalau pincang salah satu repot. Kedua susah naik pangkatnya. Kalau saya kan enggak ngejar pangkat lagi karena saya udah PNS, sudah pensiun gitu. Harus ada 3 komponen itu. Ada komponen satu lagi, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Nah kalau mengajar seperti ini masuknya pengabdian masyarakat tuh. Kalau untuk dapat pangkat. Nah saya bisa dapat dari sini. Tapi saya enggak pernah kekurangan dulu waktu jadi PNS. Kalau naik pangkat gak pernah kekurangan Prioritaskanlah pembangunan sumber daya manusia. Bayangkan di antara negara-negara tetangga kita ini kan makin banyak penyakit. Tidak karena corona saja, makin banyak penyakit. Oleh karena itulah generasi emas kita yang sekarang masih balita kita harus amankan supaya mereka jadi tangguh tatkala dewasa, tatkala masuk pasar kerja. Salah satu kuncinya membuat mereka tangguh adalah menghindarkan mereka dari kontet, stunting. Jadi berat
dan atau tinggi badannya di bawah normal. Nah, balita adalah proses pembentukan otak yang paling penting. Jadi kalau di sininya sudah cacat, sampai akhir hayatnya dia akan jadi beban, tidak produktif. Nah, 1 dari 3 balita kita itu stunting. Proses pembentukan otaknya tidak maksimal sehingga dia tidak bisa produktif. Nah, jadi ayo kita utamakan pembangunan manusia. Bagi saya ini jauh lebih penting daripada misalnya membuat ibu kota baru. Lebih penting ya, Ra? Yang karena fisik kan, fisik yang dibangun. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk mempercepat dalam melindungi balita yang rentan ini, yang bisa jadi beban, bukan jadi apa istilahnya bonus demografi gitu ya. Wah, kita dapat bonus, orang mudanya banyak dan sebagainya itu. Jadi pembangunan manusia nomor 1. Lewat apa? Kedua tadi yang kesehatan, kedua pendidikan. Nah, bayangkan sekitar 60% pekerja kita itu tamatan SLTP ke bawah. Kan susah diajak maju kan. Dia tidak bisa kerja di TV, dia tidak bisa jadi dosen, dia tidak bisa kerja di bank, dia tidak bisa kerja di asuransi, jadi masinis kereta api saja tidak bisa. Nah, jadi ayo kita tingkatkan kualitas pendidikan. Nah, saya berharap banyak Mendikbud kita ini yang generasi milenial ya, itu bisa mengubah mindset bagaimana kita bisa menghasilkan anak didik yang mampu memecahkan masalah, problem solver, bukan lulus nilai bagus sekedar menghafal, yang cenderung seperti itu sampai sekarang. Wah, ditanamkan nilai-nilai Pancasila sampai ada mata pelajarannya Pancasila, tapi bukan menanamkan nilai-nilai, sekedar dapat nilai, lulus, sudah. Nanti korupsi lagi dia kalau sudah ini gitu. Jadi problem solver yang paling penting itu mampu memecahkan masalah, tidak gagap terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Dan ketiga, kolaborasi. Jadi sejak, kalau pengalaman saya ya, dari SD sampai perguruan tinggi itu sistem pendidikan kita cenderung menciptakan orang-orang yang individualistik, menyelesaikan masalah sendiri. Nah, beda seperti kalian ini kan, kalian udah biasa bekerja tim 1, 2, 3, 4, 5, tambah 6 tadi. 6. Ada kerjasama karena tidak ada satu persoalan pun yang bisa diselesaikan oleh sendiri gitu. Nah, keahliannya masing-masing perut gitu, wah, teamwork yang bagus gitu. Yang ketiga adalah mampu membaca gejala-gejala apa yang akan terjadi di masa depan. Kan ada gejalanya, tidak ujuk-ujuk gini kan, tidak ujuk-ujuk masalah itu ada. Nggak ada penyebab-penyebabnya dulu, ada sinyal-sinyal nih bakal kemana. Nah, orang yang mampu membaca atau menyibakkan unknown, segala sesuatu yang pada umumnya orang tidak ketahui, tapi dia bisa mengetahui, itu yang akan unggul itu. Jadi menciptakan manusia unggul. Kan ada slogannya 17 Agustus tahun lalu itu ya, SDM unggul, Indonesia maju gitu. Unggul itu dalam artian seperti itu tadi.
Ya, kami kan dari keluarga kurang berada, lantas ayah cepat meninggal tahun 81 waktu saya masih tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Gimana nih membiayai kuliah ini gitu, walaupun kuliahnya enggak mahal ya di negeri gitu. Tapi ya saya anak paling besar, ayah nggak mewariskan apa-apa, ibu nggak pernah, dia ya cuman ibu rumah tangga aja gitu ya. Ya saya harus bertanggung jawab lah gitu ya. Tulang punggung Pak. Ya belum bisa jadi tulang punggung, masih kuliah kan. Jadi akhirnya saya bekerja di kampus tingkat 3 itu jadi asisten dosen, gajinya 25.000 sebulan. Belum bisa menopang keluarga, tapi setidaknya saya tidak memberatkan ibu saya lagi. Ibu saya tidak pernah ngeluh. Saya tidak tahu 1-2 tahun bagaimana kehidupan ibu bisa ngatur kehidupan keluarga gitu ya, sama dengan 3 anaknya, 1-2 masih 3-tiganya masih sekolah kan. Tapi itulah solidaritas keluarga ya. Jadi mungkin ada ya, seingat saya adik ayah paling kecil itu membantu setiap bulan pakai wesel, dulu masih dikirimnya. Ada adik ayah juga di Bandung, pengusaha, itu juga rutin ngirim. Tapi berapa cukup atau tidak, ibu saya nggak pernah ngeluh. Nah saya jadi terpacu lah untuk Bangkit Pak. untuk keras gitu ya. Rajin sekali saya, kerjaan tepat waktu supaya dapat bonus gitu-gitu kan. Nah kebetulan saya dapat beasiswa sekolah di Amerika. Saya minta ditunda. Saya bilang, Mbak, saya belum bisa berangkat, masih harus perhatikan keluarga. Ya udah, jadi ditunda setahun. Setelah setahun saya minta penundaan lagi, nggak bisa, kalau nggak gua kasih beasiswanya ke orang lain. Iyalah, jadi berangkat aja. Saya berusaha secepat mungkin saya pulang Untuk bertemu ibunda yang lain. untuk bisa membantu. Setahun, jadi saya cuma sekolah setahun. Setelah pulang itu ya barulah bisa bantu mak, saya panggilnya mak, bantu mak dan adik-adik. Dan selama saya sekolah, adik saya yang paling kecil dapat beasiswa dari Bu Mari Pangestu. Jadi Yayasan Pangalaikim, yayasan ayahnya itu. Nanti udah kamu nggak usah pikirin adik kamu saya kasih beasiswanya. Nggak pernah lupa lah saya. Uluran tangan banyak orang yang ya meringankan sekali beban kami. Tapi ibu saya suka bilang, udah kalau ditanya orang gak usah cerita masa susah kita. Bilang gitu. Tapi kan ini ya apa ya, seketika aja gitu loh, apa spontan gitu, apa untuk ya perjalanan saya seperti itulah. Kita agak unik ya. 1.0 masih ada, 2.0 masih ada, 3.0 ada, 4.0 juga sudah hadir gitu ya. Yang penting adalah kan 4.0 dicirikan oleh terjadinya disruption. Pemerintah bukan hanya Pak Jokowi saja, Menteri Perindustrian, pengusaha harus siap segala macam gitu ya. Pengusaha tidak perlu diajari. Pengusaha itu tahu kapan dia mengganti tenaga kerja manusia jadi robot. Pengusaha tahu teknologi apa yang paling sesuai untuk dirinya.
yang harus disruption ini pemerintah. Birokrasi yang makin gemuk. Jadi kan sedih kalau kita menyuruh orang berubah tapi diri kita sendiri tidak mensupport, mengubah. Yang harus disruption, harus disrupsi, yang harus mengubah dirinya lebih dahulu adalah pemerintah kan. Nah ini yang Pak Jokowi geram. Pemerintahnya lelet, pemerintahnya menghasilkan sesuatu dengan lambat. Nah ingin jalan pintas lewat itu tadi, omnibus misalnya. Jadi karena apa? Ya ayo disrupt diri sendiri, termasuk kita kan. Kita kan berubah cara kerja kita, apalagi generasi milenial tidak membutuhkan gedung yang wah gitu kan, semua bisa sharing, lantas flexi job gitu ya. Jadi tidak harus di kantor, yang penting hasil gitu-gitu kan. Jadi berubah semua. Nah, tunjukkan pemerintah dulu yang melakukan itu. Kedua, pemerintah membentuk lingkungan bisnis climate dan infrastruktur pendukung yang bisa mempercepat hadirnya industri 4.0 ini di dunia usaha gitu. Jadi apa misalnya? Industri 4.0 menuntut terjadi inovasi yang semakin cepat. Jadi harus ada perubahan dari waktu ke waktu. Nah, dibikin yang namanya joint research. Jadi kalau saya dulu tahun 90-an atau awal 2000 ke universitas-universitas gitu, ada saya ke Philadelphia, ke universitas yang terkenal di sana. Itu ada laboratorium, kan mahal laboratorium yang bisa di-sharing oleh banyak orang. Tidak ada jam kerja gitu-gitu. Nah, jadi tugas pemerintah lah menghadirkan faktor-faktor pendukungnya yang memungkinkan kita bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian kedua, niscaya kan ada sekelompok orang yang tidak bisa beradaptasi. Dia tercampakkan. Nah, tugas negara adalah melindungi. Baru-baru ini saya berjumpa dengan kelompok-kelompok milenial yang berusaha, usahanya banyak startup, kantornya yang sharing begitu ya. Jadi tidak harus sewa kantor yang besar, ada sekretaris, ada segala macam gitu. Justru saya jadi malu kalau ditanya seperti itu, apa yang harus mereka lakukan. Justru saya banyak belajar dari mereka. Mereka tahu apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan, yang tidak terbayangkan oleh kami atau saya lah pribadi. Jadi contohnya bagaimana mengubah sampah sebagai masalah jadi peluang bisnis. Jadi mereka menghimpun warga tertentu untuk memilah-milah sampah. Ada bank sampah,
kemudian ada yang di recycle, ada yang jadi pupuk, berkebun di tengah kota. Jadi nggak boleh lihat sejengkal tanah nganggur pun mereka tanami yang bisa menghasilkan dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan gitu ya. Pupuknya pakai dari sampah itu. Kemudian bagaimana ya kita alam seperti ini kan makin jarang ya, makin banyak ditebangi, makin banyak yang terbakar, makin banyak yang gersang itu, gersang menimbulkan banjir dan sebagainya. Ada kelompok masyarakat pada umumnya mereka yang berinisiatif menghijaukan kembali hutan yang gundul dengan semacam orang tua angkat buat pohon. Jadi saya punya 11 pohon. Jadi satu pohon kita nyumbang berapa begitu ya, sehingga pohon itu dirawat. Tidak bisa kan ditanam bibit langsung, kan harus disemai dulu, diapakan, di prosesnya gitu-gitu. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Mewujudkan kebahagiaan sebagaimana doa yang senantiasa kerap kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik sampai akhir, husnul khotimah gitu ya. Bahagia lahir batin, bukanlah lahir saja harta banyak, tapi batinnya juga bahagia. Nah, puncak kebahagiaan itu adalah tatkala kita semakin banyak bisa semakin membahagiakan banyak orang. Itulah puncak kebahagiaan. Kalau kita sendiri bahagia, sekeliling kita tidak bahagia, tidak mungkin kebahagiaan hakiki itu terwujud. Nah, itulah sebetulnya menaburkan kebaikan. Bisa ke keluarga saja lakukan, bisa ke tetangga lakukan, bisa untuk negara dan umat manusia seluruh sekalian alam jauh lebih bagus gitu. Jadi ya itu aja. Jadi dan percayalah apa yang Anda berikan, benih kebaikan satu, niscaya Tuhan akan berikan balasannya berlipat ganda. Tapi jangan pamrih. Oh, saya udah sedekah, kok Tuhan nggak kasih saya baliknya? Enggak. Itu diberikan oleh Tuhan berlipat ganda pada waktu yang nanti kita pas butuhkan, pada waktu yang tidak terduga-duga, dari arah yang tidak terduga-duga juga. Ya itulah bagi saya makna kehidupan itu menaburkan kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat baik ke orang, jangan berbuat jahat ke orang itu. Jangan merugikan orang itu. Jangan sempat merugikan orang lain. Jangan rampas hak orang lain. Pak Faisal, jika Pak Faisal menjadi pemimpin negara nih, strategi atau cara apa yang Pak Faisal terapkan agar perekonomian di Indonesia lebih baik atau lebih maju gitu? Tanpa membayangkan jabatan apa, tanpa harus memiliki jabatan, sebetulnya kita bisa memperjuangkan ide-ide itu. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia itu unik. Beda dengan negara-negara lain. Setiap negara sebetulnya punya keunikan. Punya karunia sumber atau resource endowment yang berbeda-beda. Singapura tidak punya kekayaan alam, kita punya. Apa sih yang paling unik dari Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain? Adalah Indonesia merupakan
negara kepulauan terbesar di dunia. Yang mempersatukan kita apa? Laut. Kita punya garis pantai terpanjang di dunia. Bangsa ini dulu Nusantau namanya, Nusantara, itu di era Majapahit berjaya abad ke-14. Di era Sriwijaya berjaya juga abad ke-9. Karena apa? Mengedepankan jati diri sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan ke bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, yang tidak diberikan kepada yang lain-lain, tapi diberikan yang lain juga, negara lain itu. Jadi kita negara maritim, kita harus bertumpu pada kekuatan utama kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi jangan misalnya, oh China membangun infrastruktur, kita bangun infrastruktur seperti China. China bikin kereta cepat, kita bikin kereta cepat. China bikin ini, kita bikin ini. China itu kontinen. Satu dia, iya kan? Nah Indonesia beda. Yang harus dibangun di Indonesia adalah sistem untuk mempersatukan Indonesia, sistem transportasi laut sebagai pilarnya. Transportasi udara dan darat menopang. Jadi Indonesianya bersatu secara ekonomi ya, terintegrasi secara ekonomi karena kita mengedepankan laut. Namun ironisnya sekarang justru transportasi laut itu paling kecil. Pertumbuhannya kalah dengan pertumbuhan transportasi udara dan darat. Yang terlalu sibuk kita lakukan adalah bikin jalan tol aja di mana-mana, memperkuat darat. Dan barang dan jasa yang dipertukarkan antar pulau itu dipaksakan lewat darat. Ongkos angkut lewat darat itu 10 kali lebih mahal daripada lewat laut. Yang kita angkut lewat laut tidak sampai 10%, selebihnya darat. Angkutan laut termasuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu juga lemah. Jadi kembali ke jati diri. Pasangan nomor urut 5, waktu Anda sama seperti yang lain Pak, kami mulai dari sekarang. Silakan. Salam independen seluruh warga Jakarta. Makmur belum tentu sejahtera. Sejahtera belum tentu bahagia. Kebahagiaanlah ultimate goal dari membangun Jakarta. Bahagia lahir batin, dunia akhirat. Kebahagiaan memiliki 4 pilar. Modal intelektual dan modal manusia, human capital dan intellectual capital, modal sosial, modal spiritual, dan modal fisik. Kita harus memasukkan roh di dalam pembangunan kota itu. Rohnya adalah keadaban. Membangun kota seperti juga Athena di masa lalu, Romawi di masa lalu, adalah pada hakikatnya membangun keadaban. Tatkala setiap orang yang memiliki keberagaman latar belakang agama, sosial, budaya bisa mengaktualisasikan potensi terbaiknya tanpa rasa takut dalam harmoni di dalam masyarakat. Untuk itu, maka harus terbentuk satu tatanan yang memungkinkan semua bisa berbuat lebih baik. Dari sanalah kami menjabarkan visi misi kami selanjutnya di dalam berbagai program. Mudah-mudahan selalu konsisten dengan roh itu. Terima kasih. Baik.